Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahril Muhammad, NIM G41242369. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji regulasi terkait dengan rekam medis, yaitu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. PMK Nomor 24 Tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur penyelenggara rekam medis di Indonesia. Peraturan ini ditetapkan pada 31 Agustus 2022 dan secara resmi menggantikan PMK nomor 269 tahun 2008 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan layanan kesehatan saat ini. Kehadiran PMK ini menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pencatatan pelayanan pasien, khususnya melalui penerapan rekam medis elektronik secara nasional. Latar belakang diterbitkannya PMK nomor 24 tahun 2022 tidak terlepas dari tuntutan modernisasi layanan kesehatan. Sistem rekam medis konvensional dianggap memiliki banyak keterbatasan, seperti sulitnya integrasi data antar fasilitas kesehatan, risiko kehilangan dokumen, serta keterbatasan akses informasi medis secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, regulasi ini bertujuan untuk mendorong penerapan rekam medis elektronik atau RME yang aman, terintegrasi, dan mampu mendukung kesinambungan pelayanan pasien. Dalam regulasi ini, terdapat beberapa ketentuan utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kewajiban penyelenggara rekam medis elektronik. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menjadi RME sebagai bentuk resmi rekam medis. Pemerintah memberikan masa transisi hingga paling lambat 31 Desember 2023 untuk beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Ketentuan berikutnya berkaitan dengan platform dan integrasi sistem. Rekam medis elektronik harus dapat terhubung dengan sistem nasional. Salah satunya melalui platform Satu Sehat. Integrasi ini memungkinkan data pasien diakses lintas fasilitas kesehatan secara aman, sehingga riwayat pelayanan pasien dapat diketahui secara menyeluruh dan berkesinambungan. PMK ini juga mengatur secara tegas mengenai data dan kepemilikan rekam medis. Secara hukum, dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan data kesehatan yang tercantum di dalamnya adalah milik pasien. Artinya, penggunaan atau pemberian data kepada pihak lain hanya dapat dilakukan atas persetujuan pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aspek penting lainnya adalah keamanan dan perlindungan data. Penyelenggara RME wajib menerapkan prinsip kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, mencegah perubahan data yang tidak sah, serta memastikan tetap tersedia saat dibutuhkan, termasuk melalui sistem cadangan atau pengamanan teknis yang memadai. Dari sisi dampak kebijakan, PMK nomor 24 tahun 2022 memberikan banyak manfaat. Regulasi ini mempercepat digitalisasi layanan kesehatan, mempermudah akses informasi media, serta meningkatkan interoperabilitas antar fasilitas kesehatan. Selain itu, penggunaan RME berpotensi meningkatkan mutu layanan karena data medis menjadi lengkap, tertata, dan mudah digunakan oleh tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis. Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur teknologi informasi. Tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kesiapan perangkat, jaringan, sistem pendukung yang memadai,
terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya atau di wilayah pelosok-pelosok di Indonesia. Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Peralihan dari rekam medis manual ke elektronik membutuhkan adaptasi dan peningkatan kompetensi. Masih terdapat tenaga kesehatan dan petugas administrasi yang belum sepenuhnya terlatih dalam penggunaan sistem RME secara optimal. Selain itu, beberapa kajian juga menyoroti adanya kekosongan aturan teknis, khususnya terkait dengan mekanisme migrasi rekam medis konvensional ke sistem elektronik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi antar fasilitas kesehatan jika tidak segera diatur secara lebih rinci. Untuk menjamin kepatuhan PMK nomor 24 tahun 2022 menetapkan sanksi administratif bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis hingga rekomendasi pencabutan akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi ini juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai peraturan lain, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keterkaitan ini merupakan aspek hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pasien. Sebagai kesimpulan, PMK nomor 24 tahun 2022 merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam penerapan wajib rekam medis elektronik di Indonesia. Regulasi ini mendukung transformasi digital layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat perlindungan data pasien. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta penyempurnaan aturan teknis pendukung. Baik, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.